Nah ini teman-teman, indigo veranya udah setinggi kurang lebih 3 meter atau ada yang sekitar 4 meter teman-teman, hampir 4 meter ada ini dicampur dengan kaliandra teman-teman, ada sekitar hampir 1 hektar teman-teman. Nah sudah sampai ini nah teman-teman, indigo vera ini sangat mudah dibudidayakan teman-teman, karena bisa tahan terutama ketika musim kemarau, bisa kuat di dataran tinggi maupun dataran rendah dan tahan terhadap kekeringan. Nah, agar tanaman indigo vera dapat tumbuh dengan baik, maka Anda harus melakukan persiapan lahan teman-teman. Pilih jenis lahan yang bagus untuk pertumbuhan indigo vera. Nah ini dulu lahannya kurang bagus, kering, tapi karena diolah dengan baik, dipupuk, maka hasilnya ini teman-teman, hijau, tumbuh besar, banyak, rimbun, lebat. Ini ada tips dan caranya teman-teman. Pertama, ciri-ciri lahan yang bagus dan sesuai untuk pertumbuhan indigo vera iki opo. Yang pertama ya teman-teman, terletak dekat dengan sumber air. Paling enggak harus ada air teman-teman. Entah bisa buat pengairan yang bagus, ataupun gunakan diesel, atau bisa gunakan sprinkle biar menggunakan teknologi yang tepat guna. Yang kedua, strukturnya tanahnya gembur. Ketika ini tanahnya tidak bagus, kita buat dulu menjadi gembur. Terpapar sinar matahari secara optimal. Nah ini paling enggak kan bisa terkena matahari. Memiliki unsur hara yang cukup. Nah ini juga tumbuh, cara batangnya juga kuat, akarnya juga banyak teman-teman. Nah, untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, memang tidak cukup hanya dengan mengandalkan unsur hara alami teman-teman. Agar bisa mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman, Anda harus memberikan pupuk dasar pada lahan sebelum penanaman. Pupuk yang bisa digunakan, pupuk dasar bisa dengan pupuk NPK dengan perbandingan 30:1. Agar lebih optimal, Anda bisa membuat fermentasi pupuknya terlebih dahulu. Nah, lihat lagi, karena ini lahannya sangat luas. Nah ini teman-teman. Nah, selanjutnya pilih bibit yang bagus dan berkualitas, karena ini sangat menentukan teman-teman. Bibit yang bagus dan berkualitas, agar tanaman yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus, maka siapkan pilih bibit yang bagus. Bisa teman-teman pesan ke tempat kami, bisa ke 78 Farm Yogyakarta. Kami akan memberi bibit-bibit yang bagus untuk Anda, siap saya kirimkan ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan bibit dari generatif biji bisa menjadikan pilihan, yaitu menghasilkan perakaran yang kuat. Akarnya kuat teman-teman. Bibit yang berasal dari biji juga memiliki ukuran tanaman yang lebih besar dengan usia tanaman yang lebih lama. Meskipun ini juga ada pohon, tetapi ini pertumbuhannya juga bagus indigo veranya.
Nah, ini daunnya teman-teman. Ini daunnya bagus tuh, bagus. Selanjutnya lakukan perawatan yang sesuai. Untuk proses perawatan yang seperti penyiraman, Anda tidak harus menyiram setiap hari teman-teman. Untuk budidaya indigo vera bisa dilakukan 10 hari sekali ataupun 2 minggu. Untuk mempermudah proses penyiraman, bisa menggunakan pompa air, bisa dengan sprinkle. Selain proses penyiraman, proses penyiangan gulma juga tidak boleh ditinggalkan teman-teman. Gulma yang banyak tumbuh di sekitar tanaman tentu bisa mengganggu pertumbuhan perkembangan karena unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman diserap gulma. Kita sambil lihat-lihat. Nah, ketika sudah berukuran besar teman-teman, maka tanaman indigo vera bisa langsung dipanen daunnya. Namun agar proses panen selanjutnya bisa tetap berjalan, maka sebaiknya Anda menunggu hingga tanaman indigo vera memiliki banyak cabang. Nah, ini ketika udah banyak cabangnya silahkan bisa dipanen. Ketika akan melakukan pemanenan, maka pangkas daun dan sisakan bagian batang utama. Yuk kita akan lihat yang sudah dipanen. Kita akan menuju indigo vera yang sudah dipanen teman-teman. Nah, ini teman-teman contohnya yang indigo vera sudah dipanen. Ini sangat banyak batangnya, udah besar-besar, akarnya juga kuat, batangnya besar. Ini cara motongnya. Ke atas biar nanti manfaatnya akan tumbuh kecil-kecil, pertumbuhan indigo veranya akan muncul lagi, tiap batang-batang pasti akan muncul. Nah, kita akan lihat yang sudah dipanen indigo veranya. Ini teman-teman, sudah ada dipanen. Sudah banyak cabangnya, sudah dipanen teman-teman. Penampakannya ini setelah dipanen. Nah, jangan lupa untuk pasca perawatan setelah dipanen teman-teman. Walaupun tanaman indigo vera telah melewati masa panen ya, Anda tidak boleh mengabaikan. Perawatan pasca panen tetap harus dilakukan. Kegunaannya untuk memacu pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya ini akan muncul kecil-kecil ini teman-teman. Ini akan muncul. Nah, ini akan muncul kembali. Nah, ini karena ada cara untuk memotongnya juga sesuai nih. Jadi akan muncul kembali tunas-tunas baru. Untuk memacu pertumbuhan cabang dan juga daun baru pada tanaman indigo vera. Nah, ada beberapa cara untuk perawatan yang bisa dilakukan. Cara perawatan yang bisa dilakukan yaitu pertama, buat larutan pupuk NPK teman-teman. Dengan melarutkan 1 gelas NPK dengan 35-45 liter air. Setelah itu dikocorkan pada tanaman indigo vera pasca panen untuk memacu pertumbuhan, tunas-tunas baru teman-teman. Anda juga bisa menggunakan POC, daun yang banyak dijual di toko pertanian. Semprotkan POC pada bagian daun agar pertumbuhannya subur.
Nah, itu teman-teman tips budidaya indigo vera dengan mudah dan cepat. Tentu saja ketika kita mempunyai pakan yang berlimpah, kita tidak perlu khawatir memberi pakan peternakan kita. Semoga video kali ini bisa memberi teman-teman inspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, apabila ada kekurangan saya minta maaf. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe dan komen. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Semoga peternakan teman-teman juga semakin sukses. Anda sekeluarga diparingi sehat walafiat. Salam dari Yogyakarta. Semangat.